dengan latar belakang saya sendiri itu saya memiliki peran ayah ya, peran ayah yang bagus sekali untuk mendidik anaknya untuk menjadi seorang hafiz Quran. Benar. Jadi dimulai dari kecil memang Bang, dibiasakan saya itu sehari-hari hidup berdampingan dengan Al-Quran. Juara berapa ya, aku juara berapa gitu. Karena kan ada kebimbangan di dalam kepala kita sendiri. Jadi itu menurut saya momen-momen krusial yang bisa menggugah apa kita hasrat kita gitu loh. Iya. Jadi itulah menurut saya momen-momen yang paling asik di MTQ itu. Itu Halo kawan Humas, kembali lagi di podcast Polis Talk Polda Sumatera Utara. Saya Brigadir Iqbal dan rekan saya Brigadir Novriana. Nah, kawan humas narasumber yang hadir hari ini ya, Bal. Sudah mungkin ini ketiga kali kita Yang undang ketiga berkat kali, betul. prestasinya. Berarti berprestasi terus nih, Berprestasi Bal. Di terus. bidang apa, Bal? Boleh dikasih tahu? Tahfiz Quran. Tahfiz Quran, benar. Dan baru saja ini memenangkan juga lomba MTQ ya, Ke tingkat Bal. kota ya. Siap. Benar. Kita langsung saja ngobrol dengan Bribda Garam Habibi Sembiring, B. Adit Samapta, Polda Sumatera Utara. Halo, assalamualaikum, Halo, Garam Waalaikumsalam. Habibi. Terima kasih. Terima Bang. kasih sudah berkesempatan Terima kasih. hadir ya. Betul. Jadi langsung aja kita ngobrol nih, Bal. Ini kan tadi dengar kabar Garal baru dapat juara nih ya di Iya. juaraan MTQ di bidang Tahfiz Quran Tahfiz 10 juz. Quran 10 Iya, juz Siap. di Siap. kota Binjai. Boleh dong ceritakan sedikit bagaimana prosesnya mengikuti MTQ tersebut sampai dengan juara. Benar. Mungkin kilas balik saya dengan latar belakang saya sendiri itu saya memiliki peran ayah ya, peran ayah yang bagus sekali untuk mendidik anaknya untuk menjadi seorang hafiz Quran. Benar. Jadi dimulai dari kecil memang Bang, dibiasakan saya itu sehari-hari hidup berdampingan dengan Al-Quran. Jadi karena basic ayah saya juga ada hafiz Quran, jadi beliau mungkin menurunkan ilmunya itu kepada saya, gitu Bang. Jadi pengalamannya pada saat lomba MTQ itu bisa diceritakan sedikit kan? Nah, pengalaman di lomba MTQ itu sudah banyak sekali ya Bang. Kebetulan saya ikut MTQ dari umur mungkin 7 tahun atau 8 tahun. Dari 2012 itu ya. Berarti kalau sekarang udah 14 tahun ya. 14 tahun. Ya. Kalau pengalaman saya alhamdulillah pengalamannya berhasil semua Bang. Alhamdulillahnya. Alhamdulillah berhasil. Siap. Berhasil juara semua Siap. ya. Berarti memang karena ketekunan juga. Siap, kan? betul. Garal ya kan untuk Betul. mengikuti lomba ini. Tapi ada nggak sih mungkin tantangan yang berbeda yang Garal alami di perlombaan kali ini dibanding yang sebelumnya? Nah, kalau tantangan dibanding dengan sebelumnya pasti ada Kak. Jadi saya kan tahun kemarin kan belum kuliah ya. Ya. Nah, jadi tahun ini saya sudah menjadi mahasiswa dan juga menjadi anggota Polri. Iya. Nah, jadi kalau dibilang ada ujian juga yang dibalik itu. Jadi semakin bertambah ibaratnya level kesusahan saya untuk memurojaahkan hafalan Iya, saya. benar. Jadi tips saya itu untuk menjadi seorang konsisten adalah kita tahu dulu berkahnya menghafal Al-Quran ini apa. Makanya saya alhamdulillah bisa terus konsisten untuk mengulang hafalan Al-Quran saya. Gitu. Jadi Berarti tantangannya itu tadi membagi waktu. iya, membagi Iya, waktu betul, ya. membagi waktu. karena di sela-sela Garal nih bertugas juga di kepolisian, dia Dia juga juga harus mahasiswa, meluangkan waktunya iya. Siap. untuk kuliah, Siap. juga untuk menghafal Qurannya. Benar, Bang. Jadi Garal selama lomba MTQ nih, ada nggak momen yang paling berkesan Garal alami? Nah, kalau momen paling berkesan itu biasa setiap MTQ itu ada momen berkesannya, Pasti Bang. ada ya? Pasti ada. Jadi di setiap momen berkesan di MTQ itu pasti setelah pengumuman. Jadi kan kalau Deg-degan biasa pasti itu ya? betul ya. Misalnya kita kan lagi pengumuman nih, aku juara berapa ya, aku juara berapa gitu. Karena kan ada kebimbangan di dalam kepala kita sendiri. Jadi itu menurut saya momen-momen krusial yang bisa menggugah apa kita hasrat kita gitu loh. Iya. Jadi itulah menurut saya momen-momen yang paling asik di MTQ itu. Itulah ciri khasnya. Apalagi mungkin lawan bertandingnya pasti levelnya bagus-bagus Iya. juga Betul, pasti ya, Garal betul, ya? betul. Nah, kalau untuk dari segi usia sendiri kayak misalnya nih kan Garal nih tahfiz 10 juz. Siap. Apakah usianya peserta yang lain itu seumuran semua atau ada yang lebih muda kah atau lebih tua kah gitu? Kategorinya Iya, gitu. Jadi kategorinya. kalau di dalam MTQ ini umur tidak ada minimal, Tidak tapi ada minimal, maksimalnya. ya. Jadi ada juga yang di bawahan, ada juga yang di atasan saya umurnya. Begitu juga ketika saya mengikuti MTQ di
Jambi kemarin itu. Alhamdulillah saya peserta paling muda, saya juara 1. Alhamdulillah. Siap. Nah, berarti kalau untuk perlombaan MTQ sendiri tuh batas usianya umur berapa? Nah, itu tergantung kategorinya, Kak. Kalau di kategori 10 juz ini batasnya maksimal 23 kurang 1 hari. Negara sendiri usianya? Alhamdulillah masih 19. Oh, masih 19. Siap. Masih punya banyak peluang Masih, ya, betul. Bal, untuk ikut lomba-lomba selanjutnya ya. Masih ada 2 atau 3 kali lagi. 2 Kak. atau 3 Iya. kali. Nah, tadi kan kalau Garal sendiri bilang sulit ya untuk membagi waktunya gitu kan. Tapi kalau dari Garal sendiri ada nggak misalnya menjadwalkan gitu kan untuk dalam menghafal Al-Quran ini ya di Iya. antara tugas kuliah ataupun ke dinas gitu, ada nggak jadwalnya? Pasti kalau kita menjadi orang disiplin itu pasti ada jadwal, Kak. Jadi yang pertama itu saya bangun sholat subuh dulu, ya. Sebelum sholat subuh biasanya setengah jam sebelum sholat subuh itu saya bangun kan, tahajud lah apa segala macam. Kemudian di situ saya mengulang hafal Al-Quran saya. Jadi tipsnya itu kan saya one day one juz. Jadi 1 hari 1 juz. 1 hari 1 juz ya. Nah, jadi sebelum tahajud itu 2,5 lembar, ya kan. Kemudian setelah sholat subuh 2,5 lembar, artinya udah setengah juz nih. Jadi kalau untuk memaksimalkan waktu, kita kan pagi sudah bekerja ibaratnya, jam 7:30 sudah bekerja lah mulai sampai sore gitu ya, Kak. Kemudian kan saya kuliahnya ambil malam reguler. Jadi ketika pulang dari kuliah itu saya sempat-sempatkan untuk saya memaksimalkan setengah juz lagi yang tersisa gitu. Jadi pada saat Garal melatih hafalan itu siapa yang biasa kalau kita hafalan kan pasti ada yang mendengar, Yang tasmi'nya, yang Iya, tasmi', ya. ah. Jadi kalau dalam fase saya menghafal dulu, yang tasmi itu pure ayah saya. Langsung ayah sendiri. Langsung ayah ya? saya. Ya, dari juz 1 sampai juz 10 tuh ayah saya pure yang mentasmi'an saya. Berarti apa kekurangan apa semua langsung ayah semua yang Betul, ngasih tahu ya. iya. Yang ngajari pun ayah semua ya. Siap. Tapi pernah ngerasa burnout nggak sih Garal, kayak misalnya kayak kita kan kalau namanya menghafal tuh pasti Iya, penuh betul. gitu kan isi Iya. kepala, apalagi Betul. tugas mungkin ada pas lagi ada tugas kuliah Betul. gitu kan, itu pernah nggak Aduh. ngerasa kayak gitu? Kalau burnout itu mungkin udah makanan hari-hari lah. Hari-hari Kak, ya, Ya. heeh. Karena kalau ibaratnya kita kan setiap hari juga bekerja, kita juga saya juga setiap hari mengulang hafal Al-Quran saya Iya. dengan tugas-tugas yang ada juga Iya, di kuliahan. Jadi kalau mengatasi burnout itu ya seperti yang saya bilang tadi kan, kita tahu sendiri berkahnya Al-Quran itu apa, gitu kan. Jadi mengikhlaskan yang dijalani aja lah ya gitu. Jadi nggak usah kita pusing-pusingkan Iya. kan. Besok kan juga hilang juga gitu. Langkah kanan Bismillah. Yes, langkah kali itu. Iya. Jadi ini nih Garal. Tadi dengar cerita juga nih Garal udah banyak nih juara dalam lomba MTQ. Di balik kesuksesan Garal nih, bagaimana sih dukungan dari keluarga dan dukungan dari pimpinan, khususnya di pimpinan kita di Polda Sumatera Utara? Siap. ini? Yang pertama dari dukungan keluarga itu ayah saya itu sangat kompetitif orangnya. Jadi beliau itu nggak mau anaknya kalah. Jadi karena beliau nggak mau anaknya kalah, jadi saya terus dipres sama beliau. Itu bagus. Dan saya memiliki seorang ibu yang suportif dengan saya. Kalau kita ke pimpinan, tentunya pimpinan ini sangat mendukung ibaratnya, karena dengan kita sebagai personil yang berprestasi, pimpinan itu selalu mengapresiasi terus, Kak. Jadi ibaratnya kalau dikasih apresiasi, kita kan personil kan makin semangat Iya, gitu. benar. Iya, gitu, Kak. Dan salah satu bentuk apresiasinya Garal dapat Hadiah. hadiah dari Pak Alhamdulillah. Kapolda loh, Bal. Hadiahnya umroh. Juara lagi. yang terakhir Iya. kalinya dong ya. Iya, itu gimana perasaannya Garal waktu mendengar Pak Kapolda akan memberikan hadiah umroh nih sama Waduh, Garal? kalau mendengar itu sebenarnya dak-dikduk juga, Kak, ya. Yang pasti kan saya terharu lah. Iya. Alhamdulillah pimpinan tuh mengapresiasi maksimal kepada saya. Walaupun saya tidak pernah berharap kepada siapapun Iya, untuk memberi benar. apresiasi. Karena kan sejatinya kalau penghafal Al-Quran itu ketika kita mengharap imbalan, maka itu sama dengan kosong, Bang. Iya. Kosong ya. Siap. Jadi saya mendengar kabar itu, alhamdulillah langsung saya kabari lah orang tua di rumah. Orang tua pun nangis juga dengar Bang. Siap. Ini berarti bukti ketulusan Garal Betul. dalam menghafal Quran nih, Siap. Bal. Juga ketekunannya itu berbuahkan yang hasil yang baik. Jadi nih Garal, Garal nih kan salah satu personil penghafal Quran di Polda Sumatera. Atau ada lagi nggak sih teman-teman Garal di jajaran Polda Sumatera Utara ini yang Sama mengikuti seperti jejak? Garal ya. Nah, kalau untuk di MTQ sendiri memang alhamdulillah saya cuma Cuma Garal ya? Siap. Siap.
Karena memang kalau kita lihat seleksi kemarin itu memang cuman saya juga Bang. Yang mengikuti. Siap, yang dari MTQ ya. Ya. Berarti nggak semua juga yang ikut ke lomba MTQ ini ya Garal ya Siap. gitu. Tapi nanti setelah menjadi juara 1 nih dalam lomba ini, ada nggak sih mungkin target lain yang ingin Garal capai ke depannya atau lomba-lomba lain yang mau lebih diikuti? meningkat lagi lah Iya pastinya. benar. Nah, insya Allah nanti tanggal 15 Juni sampai 25 Juni di Astaka ada acara MTQ Provinsi Antar Sumatera Utara. Iya, betul. Nah, Oke. saya kan kemarin itu kan yang antar kota. Oh, iya, antar Jadi kalau misalnya dia juara 1 di kota, dia ikut mewakili Perwakilan. ya untuk di Provinsi Sumatera Utara yang diadakan di Astaka. Begitu. Berarti dari provinsi itu semua kota mengirimkan Semua kota yang kabupaten juaranya tadi ya, ya. yang mengirimkan juara satunya ke situ. Berarti menghitung hari juga ya, nggak Menghitung terasa hari, itu iya. ya Garal ya. Iya. Eh, Tanggal berapa kan? Iya benar. Terus bentar lagi juga mau lomba lagi. Betul. Semoga kali ini menang lagi ya Garal Mudah-mudahan. gitu ya. Nah, jadi menang lagi. Senang lagi. Dan kita berharap Nok, mudah-mudahan Garal diberikan waktu nih untuk persiapan untuk Benar. Amin, amin, amin. Iya. Jadi ini Garal, sebelum kita menutup podcast kita hari ini, ada nggak pesan-pesan atau motivasi dari Garal untuk kawan-kawan humas ataupun untuk personil-personil yang ada di jajaran Polres Sumatera Ya, Utara? ataupun mungkin untuk masyarakat adik-adik yang mencoba polisi yang mungkin sama dan- seperti Garal juga Ya. gitu, bisa Bisa disampaikan. disampaikan di kamera. Ya. Pesan dari saya untuk kawan-kawan humas, terutama yang ingin menjadi anggota Polri seperti saya, jangan lupakan konsisten is the key. Itu aja Bang. Dan pasti disiplin ya. Betul. Benar, berarti intinya itu harus konsisten, Ya. harus mau ya, Betul. berniat ya Garal ya, karena ya pasti kalau memang kita niat semua berhasil Betul, gitu ya pasti. Bal. Dan salut sih sama Garal bisa konsisten sampai sekarang ya Alhamdulillah, kan. insya Allah dia pasti bertahan Iya, terus. Amin, tetap amin, ya bertahan. Dan kita berharap dia bisa nambah juga nih No, jangan tahpis 10 juz saja. Iya, nambah jadi 20, nambah, Siap, benar-benar. di 30 akhirnya Siap. dia. Iya Sekarang, ya. benar. Garal terima kasih sudah Terima berkesempatan kasih, Garal. hadir. Terima Semoga kasih juga, nanti Bang. di lomba antar provinsi kembali juara Kembali ya kan juara, Bal. pasti kita undang lagi nih No. Iya, kalau nggak mungkin podcast yang nasional kali ya Nasional. kan diundangnya kan, berarti kan sudah menjelajah ya kan Menjelajah. gitu ke nasional. Dari kota, provinsi, nasional. Nasional, benar sekali. Nah, kawan Humas, sekian podcast Polistalk Polres Sumatera Utara hari ini. Saya Brigadir Iqbal. Dan saya Brigada Novriana. Dan seluruh kru yang bertugas pada hari ini pamit undur diri. Terima kasih dan Salam presisi.